sekalipun Tuhan melupakan. Percaya mujizat
Kami sungguh bahagia mempunyai Allah yang seperti ini. Berikan sorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan. Tak berkesudahan dan kasih setianya dalam kehidupan kita. Haleluya. Dalam kehidupan kita nggak pernah habis, amin, saudaraku, karena Dia Allah kita. Bapa yang kekal.
cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong dia. Aku percaya Tuhan yang tak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu. Haleluya Tuhan, Engkau yang lebih cara semuanya berbalu rencana-Mu. Engkau yang lebih mengetahui segala perkara. Cara bagi kami sulit menolong yang istimewa. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Oh, masyarakat pada masyarakat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yakin Engkau hadir di tempat ini dan Engkau siap memberkati setiap kami. Kami rindu untuk mendengar isi hati-Mu. Berfirmanlah, sebab setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kabarnya luar biasa pastinya. Amin. Tuhan kita dahsyat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yakinlah dan percayalah bahwa rencananya sedang digenapi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya, saya mau menceritakan, saya mempunyai satu pengalaman dulu waktu SMP. Ceritanya saya ini kepingin jadi
orang baik, saudara. Jadi saya kepingin jadi satu pribadi yang bisa diterima oleh banyak orang, dan saya berusaha untuk melakukan yang terbaik. Sehingga suatu saat saya pergi ke satu toko untuk beli buku kosong, dan situ saya mulai bikin kotak-kotak. Saya tulis tanggal, saya tulis keterangan, jam, dan sebagainya. Tujuan saya, setiap saya melakukan sesuatu, saya akan catat di situ. Kalau yang saya lakukan itu baik, saya pakai tinta hitam. Tapi kalau yang saya lakukan itu jelek atau salah, saya kasih tinta merah. Jujur, sepanjang minggu sudah berlalu, buku tebelnya segitu itu cepat habis. Saya mereplan apa yang saya sudah tulis, saya kasih tanggal, saya catat. Dari sekian banyaknya catatan harian saya, percaya atau enggak, singapnya itu merah. Yang banyak itu merah, hitam, biru itu ternyata bisa dihitung. Sehingga suatu saat saya mendengar seorang hamba Tuhan berkata, menyampaikan firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 dikatakan, demikianlah aku dapati. Ya, coba buka kalian di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Ya, di sini dikatakan, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sehingga ketika saya melihat catatan saya benar, ingin di dalam hati saya untuk melakukan sesuatu yang benar, menghormati orang tua, apalagi kalau pulang sekolah, terus habis itu suruh cuci muka, makan, istirahat. Saya enggak, ucul keliling kemana-mana sampai sore, dipanggil, dicari. Nah, itu keinginan saya, kerinduan saya untuk jadi anak yang baik. Tapi dengan firman yang saya dengar, saya rasa that is impossible, tidak mungkin. Sampai suatu ketika Roh Kudus memberi pencerahan kepada saya. Dikatakan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Jadi karena dosa, terputusnya hubungan kita dengan Allah, kita nggak bisa melakukan sesuatu yang baik. Kalaupun kita melakukan sesuatu yang baik, di dalam Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang ke-6a dikatakan, kebaikan kita, kesalehan kita ini seperti kain yang kotor. Jadi semua sia-sia. Saya sudah pernah sampaikan ini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, produk-produk dari diri kita, kelakuan baik kita, perkataan kita, semuanya itu sampah. Posisi kita ada di lumpur dosa. Posisi kita nggak bisa lakukan apa-apa. Ujung-ujungnya maut, kematian kekal. Terus mau apa lagi? No hope, tidak ada harapan. Tapi firman Tuhan katakan Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Tadi malam sudah dibikin permainan juga untuk anak-anak pemuda. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena kasih karunia dari semua kita yang ada di tempat ini, berapa banyak kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Amin. Haleluya. Semakin kita percaya, dahsyat.
dan kita tidak binasa. Kita beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Tetapi coba kita buka di dalam Efesus pasal yang kedua. Saya bersyukur kita semua yang ada di tempat ini adalah himpunan orang-orang percaya. Dan kita tidak perlu dihukum, melainkan kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8, ya, dikatakan di situ, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman, oleh percaya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kalau tadi di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah memberikan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita tadi semua sudah berkata bahwa aku orang percaya. Nah, saudara, kita percaya itu bukan karena kita sudah melakukan banyak hal, sudah melakukan ini, itu, dan sebagainya. Efesus tadi berkata bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, kenapa kok karena kasih karunia? Kalimat selanjutnya dikatakan itu bukan hasil usahamu. Jadi kita percaya itu pun karena kasih karunia, pemberian Tuhan. Makanya Yohanes pasal yang ke-15, 16 dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah, kita semuanya adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita dihimpun ada di tempat ini karena Allah rindu untuk menyatakan kepada kita betapa besar kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Jadi kita ini yang tadinya posisinya ada di lumpur dosa, yang gak ada harapan, semuanya adalah kesia-siaan, bahkan ujung-ujungnya menuju maut, tapi karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Diselamatkan untuk satu tujuan. Ketika Allah melakukan sesuatu, Dia selalu mempunyai satu tujuan. Dia bukan cuma sekedar Allah yang sukanya iseng-iseng kayak kita pencet-pencet HP di kamar terus pilih salah satu apa yang kita mau, aplikasi apa kita buka. Enggak. Setiap kali Dia melakukan sesuatu ada satu tujuan. Nah, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9, kita ini adalah umat pilihan Allah. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita ini sudah dipilih, sudah dikuduskan untuk menjadi kepunyaan Allah secara pribadi, untuk satu tujuan ilahi. Dikatakan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Jadi ketika Allah memilih kita, Dia angkat kita dari lumpur dosa untuk satu tujuan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang ada di tempat ini adalah pribadi yang terpilih untuk misi kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Kita dipanggil, kita dipilih untuk satu misi kerajaan surga. Memang kita ini jelek, kita nggak bisa apa-apa, tapi kita ini pilihan Allah, diperlengkapi oleh Allah. Kalau kita buka di dalam Efesus, kita tolong Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8.
Oke. Jelas di situ dikatakan memang kamu dahulu apa? Kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi tujuan Allah mengangkat kita dari gelap untuk sekarang kita ada di dalam terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak Allah. Mau kita semuanya menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Coba saya rindu kita semuanya nanti sama-sama. Ini kalimat kamu ganti dengan nama, Bapak Ibu Saudara. Contoh, memang dahulu Erna adalah kegelapan, tetapi sekarang Erna adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Yuk kita lakukan itu bersama-sama. Katakan kepada diri saudara bahwa saudara adalah terang. 1, 2, 3. Memang dahulu Erna adalah kegelapan, tetapi sekarang Erna adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Memang kita dahulu kegelapan. Kegelapan apa nanti bisa Bapak Ibu baca di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang 1 sampai yang ke-7. Kata-kata kotor, kenajisan, kejahatan itu muncul di dalam diri kita. Tapi itu dahulu. Kita adalah kegelapan, yang sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Ingat, kuncinya di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan, otomatis kita ada di dalam kegelapan. Tujuannya untuk kita menjadi terang. Ada satu pujian lama yang saya suka. Itu ada di dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ke-1 dikatakan, bangkitlah, terangmu sudah datang. Minta tolong Kak lihat, coba sih ditayangkan 60 ayat 1. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Ini ada pujiannya. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Amin. Bangkitlah, sebab terang Tuhan itu terbit atas Bapak Ibu Saudara. Coba bayangkan sekian puluh juta, sekian puluh miliar orang di dunia. Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang terpilih. Itu merupakan satu anugerah. Itu merupakan satu kepercayaan, satu hal yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Hanya ada pujian Yesus engkau anugerah. Lagu pujian yang bukan Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Dahsyat. Nah, jadi semuanya Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita dengan satu tujuan, kita menjadi terang. Nah, kalau kita baca ayat selanjutnya, ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Keadaan saat ini, keadaan yang sangat gelap. Gelap berbicara waktunya sudah singkat, sudah malam. Gelap berbicara tidak adanya harapan. Gelap berbicara hal-hal yang sangat menakutkan. Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Ada satu hal yang mulia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, yaitu terangnya nyata. Kalau kita buka di dalam Matius pasal yang ke-5.
Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke, ya ini 13 juga, sampai yang ayat yang ke-16. Dikatakan, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lain gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kita garam dan terang. Siang ini kita berbicara tentang terang. Seseorang ketika dia menyalakan pelitanya, tidak mungkin ditaruh di bawah gantang. Gantang ini alat pengukur, ya, jadi ditaruh di bawah gitu sehingga tidak ada dampak di sekitarnya, tetap gelap. Tidak seperti itu. Tapi setiap orang yang menyalakan pelitanya otomatis ditaruh di kaki dia. Oh, ya, ya, kenapa? Tujuannya supaya tempat itu terang. Nah, hendaknya kita bercahaya di tengah-tengah kegelapan, supaya orang melihat perbuatan baik kita, bukan untuk cari nama, supaya menyombongkan diri, itu aku bisa, itu aku lakukan ini dan itu, enggak. Tapi supaya mereka bisa memuliakan. Nah, bagi hari ini itu tadi cuma pendahuluan. Ini yang kita mau pelajari bersama. Saya akan ulang. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di dalam kegelapan, karena kita semua umat manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, gak ada sesuatu pun yang baik di dalam diri kita. Semua kotor, semuanya gak ada nilai plus. Karena ujung-ujungnya MAUT, maut, kematian kekal. Ya, tapi karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Jadi Allah memberikan kepada kita anugerah untuk kita bisa selamat. Nah, tujuan Allah ketika Dia memilih, memanggil kita, menyelamatkan kita supaya kita menjadi terang. Dimanapun kita berada, orang melihat Yesus itu luar biasa, kita menjadi saksi. Nah, sekarang bagaimana supaya cahaya terang itu dapat dinikmati, berdampak? Mari kita mengefektivitaskan cahaya terang Kristus di dalam diri kita. Kita akan buka di dalam Efesus pasal yang kelima tadi ya. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Terang itu nggak akan pernah bisa dinikmati oleh banyak orang. Kalau tadi dikatakan ditaruh di bawah gantang. Nah, Allah nyata di dalam diri kita itu ketika kita ada action, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Tetapi kita nggak akan pernah bisa lakukan. Coba ayat yang ke-14 dikatakan di sini. Itulah sebabnya dikatakan apa? Bangunlah, hai kamu yang tidur. Jadi terang itu nggak akan pernah bisa bercahaya ketika kita tidur. Maksudnya tidur itu apa? Saudara, saya nggak perlu tanya Bapak Ibu pernah tidur apa enggak. Saya nggak pernah tanya gitu karena semua sifatnya tidur. Nah, orang kalau tidur ketika dibangunkan kadang-kadang langsung tanggap, oh iya gini. Tapi kadang-kadang orang yang bangun tidur itu sih gak nyambung, gak apa ya istilahnya itu, gak mudeng, gak ngeh sih Anda.
Jadi dijak ngomong itu kadang-kadang gak nyambung. Orang yang tertidur susah untuk kita bisa ajak ngomong. Nah, orang yang tertidur itu kadang-kadang gak sadar, kadang-kadang sadar seperti yang saya katakan. Jadi istilahnya kalau kita punya radio, kita pasang itu radio, channelnya itu kadang-kadang nyambung, enak didengar, kadang-kadang kesek-kesek kalau udah pas. Nah, untuk kita bisa mengefektivitaskan cahaya Kristus itu muncul, kita harus bangun dari tidur. Kita harus pas channel kita sama Tuhan. Jangan sampai ketika kita tidur, kita nggak ngerti apa-apa. Tidur juga berbicara tentang kesuaman, doknyeng, kadang-kadang nyambung. Jangan sampai kita ini jadi anak-anak Tuhan yang doknyeng, kepingin layang, ya wis apa aja, enggak wis aku tak melayani dhisik. Nah, tapi lek kadang-kadang gak mood. Nah, usah dampiro iki. Alas, paling nanti Om Budi paling pasti, kan Om Budi kan sabar, Tante kan sabar, pasti ditunggu. Nggak ada sesuatu yang aku harus lakukan yang terbaik. Mut-mutan. Ini orang yang tertidur. Terus selanjutnya dikatakan, dan bangkitlah dari antara orang mati. Apalagi orang mati, orang yang gak bisa melakukan apa-apa, orang yang rasanya itu wes gak tahu apa yang harus. Nah, karena memang mati, gak ada aktivitas di dalam kehidupannya, gak ngerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Yes, pokoknya melayani. Nah, hal-hal kayak gini tidak bisa memaksimalkan cahaya Kristus itu nyata dalam diri kita. Orang nggak bisa lihat kita benar-benar jadi contoh. Allah mau kita bangunkan kami. Dikatakan di situ, dan Kristus akan bercahaya atas kami. Ini ketua kaum muda ini punya banyak program ini. Setelah program itu dicatat dan dibagikan, Tuhan izinkan pandemi, tidak bisa kemana-mana. Tapi di sini nih, ini orangnya lagi senyum di depan. Iya Kak, kita nanti harus melayani gini Kak, betul-betul bagus. Dan biarlah itu tetap on fire di dalam Tuhan, menyala-nyala di dalam Tuhan, sehingga orang itu bisa melihat cahaya Kristus itu nyata. Saya senang anak-anak pemuda ini, pengurus pemuda, mereka sudah punya Instagram, ya, siap menjadi generasi penerang. Haleluya. Karena itu saya minta maaf kepada Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Mungkin karena kita terlalu keras dan didik, mungkin Kak Ernest jahat. Tidak ada satu tujuan itu. Saya rindu semuanya kita anak-anak pemuda yang ada di tempat ini bisa memancarkan cahaya Kristus. Dan itu tidak gampang. Kita harus mengalahkan kedagingan kita. Bangun dan bangkit. Okay? Yang kedua, setelah kita bangun dan bangkit, ayat yang ke-15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu lebih dari orang bodoh. Lek bodoh gak ngerti apa-apa, tapi lek bebal itu jablek.
Wis ngerti salah, wis kejam, beban. Nah, Allah mau kita perhatikan bagaimana kehidupan kita ini dengan seksama. Tuhan mau kita menjadi orang yang arif atau bijak. Nah, orang yang bijak itu nggak langsung muncul instan, itu perlu proses. Untuk kita jadi bijak, kalau kita baca di firman Tuhan, Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-33, tak tahu enggak ya? Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-33. Dikatakan di situ, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Didikan itu sakit, didikan itu tidak gampang, itu merupakan proses, tidak bisa instan. Saya pernah, Tuhan izinkan mengajar 11 tahun di SD. Ada anak-anak yang gampang ketika dididik, diajar, tapi ada yang mokong, pancet aja. Nah, sampai suatu saat dia ngomong, kok mama saya kayak gitu sih, Bu Erna, kenapa? Dia cerita tentang pengalamannya, orang tuanya sering pukul dia, ini gak boleh, itu gak boleh. Saya sampaikan itu bukan berarti mama benci kamu, tapi supaya kamu tahu bahwa itu gak boleh. Pegang pisau untuk kamu potong-potong, nanti kalau tanganmu kena gimana? Ya, apalagi kalau lagi hujan, becek-becek, nanti kalau sakit gimana? Memang senang sih, tapi kalau kita sungguh-sungguh ngerti bahwa itu kotor, otomatis kita pasti menjauh kalau kita sudah tahu. Namanya anak-anak, pokoknya seneng, becek-becek, pulang badannya panas. Nah, pisau potong-potong wis katanya mainan, akhirnya kena pisau. Enak. Nah, hal seperti itu, didikan itu sakit, harus keluar dari zona nyaman kita. Raja Wali ketika mendidik anak-anaknya untuk dia bisa terbang, diorak-arik itu sarannya supaya dia bisa terbang. Awal-awalnya sih ketakutan, kok jahat sih aku sangkar diorak-arik supaya aku jatuh. Enggak, itu sebetulnya mendidik. Nah, Allah juga mendidik kita supaya kita tidak jadi anak-anak gampangan. Dia didik kita karena dia mengasihi kita. Karena itu dikatakan perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Nah, ketika kita terus belajar, dididik, kita akan terus ngerti, oh Tuhan itu baik ya. Maksud tujuan seperti ini, kayak kemarin Pak Santoso, di-upgrade. Nah, supaya kita terus mengalami peningkatan di dalam hidup kita, semakin dewasa di dalam Tuhan, tidak stagnan. Dari dulu pancet kayak, tapi puji Tuhan, melalui hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya untuk kebaikan kita. Ya, jadi didikan itu sangat tidak mengenakan. Saya pernah punya adik rohani, dia dididik di keluarga yang sangat disiplin, apalagi masalah waktu, apalagi mamanya, sama dia benar-benar keras didikannya. Tapi suara
owner dari perusahaan itu panggil dia. Nah, kerjaan saya bagus ya. Gini. Apa sih yang buat Bapak bisa seperti itu? Dia cerita, ya Pak, ini karena sudah kebiasaan didikan orang tua saya. Saya harus lakukan ini, harus seperti ini dan seperti ini. Didikan itu baik. Didikan itu menghasilkan untuk kita bisa semakin dewasa. Hidup kita benar-benar memiliki suatu kualitas unggul. Ya, karena itu yang dididik oleh Tuhan dengan yang Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Percayalah. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari amanah. Ujung-ujungnya ya bukan ya happy ending. Dahsyat Allah kita. Ya, dan Dia tidak pernah lalai akan janjinya. Janjinya iya dan amin. Yang ketiga, selain kita harus bangun dan bangkit, kita perhatikan hidup kita dengan seksama. Yang ketiga dikatakan, yuk kita balik ke Efesus tadi ya, pasal yang kelima. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita harus memaksimalkan waktu yang ada, mempergunakan waktu ini dengan baik. Karena kita tahu waktu-waktu ini adalah jahat. Nah, untuk kita bisa mempergunakan waktu yang ada, kita harus fokus kepada panggilan tujuan Allah. Kalau kita benar-benar tahu bahwa Tuhan panggil kita untuk satu tujuan yang luar biasa, fokuslah dengan itu. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, yang kau katakan, semuanya ujung-ujungnya orang harus melihat bahwa Yesus ada di sini. Cahaya Kristus itu nyata. Kalau saudara tidak tahu tujuan, akhirnya saudara tidak fokus. Wis pokoknya namanya orang Kristen pasti selamat. Apapun yang aku lakukan, pokoknya aku nang gereja. Aku sudah memberikan persembahan, perpuluhan. Itu baik dan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Tapi yang terpenting kita harus tahu tujuan kita. Tuhan pakai kita untuk menjadi terang. Ya, harus fokus. Selain fokus, kita juga harus tahu mana yang harus diprioritaskan. Hari ini Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan sepanjang hari ini. Bangun pagi, ucap syukur, terima kasih Tuhan. Nah, saya tahu hari ini saya harus prioritaskan ini. Jadi benar-benar kuping ini terus dekat. Maksudnya apa yang Tuhan mau sampaikan. Ada hal-hal yang Tuhan sampaikan secara pribadi untuk diri saya sepanjang hari ini. Apa? Tetapi saya tahu bahwa hari ini Tuhan mau sampaikan sesuatu dan itu yang harus saya prioritaskan terlebih dahulu. Sepanjang perjalanan biasanya buka kendaraan, perlu bensin, ini tadi takut kesiangan. Ayo cepet-cepet nanti aja, ketika pulang aja beli. Tahu mana prioritas. Jangan sampai di sini semua sudah pada pulang, saya baru datang, kan gitu. Haleluya. Ya, jadi kalau kita sungguh-sungguh memprioritaskan apa yang sudah benar-benar kita ketahui, yaitu tujuan hidup kita menjadi terang, apapun boleh terjadi, kita akan terus mengalami damai di dalam diri kita.
Karena kita sudah lakukan yang terbaik. Karena jangan sampai ketika Tuhan panggil kita, Tuhan tetapkan kita menjadi terang, kita nggak bisa memaksimalkan cahaya Kristus di dalam diri kita. Sama kalau saya di rumah itu sering bilang kita bersih, pasti banyak ngomong gitu ya. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Saudara tahu calo dulu masih zamannya belum seperti sekarang ini, kendaraan kemana-mana bisa naik kendaraan sendiri. Dulu naik angkot. Jadi kalau sudah di terminal gitu, ada beberapa orang, mereka melawatkan tempat. Saya ingat. Dayung, dayung, dayung. Lidah biung, lidah biung. Tapi dia sampai ke lidah, ke biung. Orang semua pada naik di angkot itu sampai ke tujuan di daerah biung, tapi dia tetap di situ. Jangan sampai kita jadi calonnya surga. Kita ngomong Tuhan kita siap, Tuhan baik, tapi hidup kita sendiri tidak bisa menikmati cahaya dari diri kita. Apalagi itu memunculkannya bisa dinikmati banyak orang. Bagi hari ini, kalau firman Tuhan mau sampaikan kepada kita, mengingatkan kita kembali posisi kita, posisi termulia kita. Ayo kita semuanya bangun, bangkit, maka Kristus akan bercahaya. Jangan sampai kita menjadi orang yang bebal dan gelap, tapi biarlah kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang bijak, mau ditopong, diarahkan sama Tuhan, hasilnya indah, happy ending. Dan kita harus pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Allah sedang mempersiapkan sesuatu. Allah mau berperkara dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Saya kalau lihat YouTube itu ngeri. Ada banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar, tapi itu yang saat ini sedang terjadi. Gak masuk akal. Kejahatan sedemikian rupa, tapi dari satu sisi Allah juga bekerja dengan luar biasa. Banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan. Wow. Kalau kita sungguh-sungguh bijak, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Yuk, jangan sampai kita tertidur, apalagi mati rohani. Ayo semua kita bangun, kita semua bangkit. Cahaya Kristus nyata di dalam diri kita. Ya Allah, aku bisa bangkit. Aku seperti ini, keadaanku terpuruk. Allah kita tidak pernah tinggalkan kita seorang diri. Dia selalu ada dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dari pakaian yang kita pakai. Oh Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Saudara bangkit dari kematian yang selama ini cuek dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tuhan akan berperkara dengan luar biasa ketika saudara meresponi apa yang Tuhan sedang kerjakan. Indah, semuanya indah. Ya, 2 minggu lebih ibu saya dipanggil Tuhan, dan itu merupakan satu figur yang jadi contoh buat saya. Dia sangat sederhana, dia tidak terlalu maksudnya itu kepinginnya wah-wah gitu enggak. Tapi dia selalu kepingin dengar Tuhan maunya apa. Jadi kalau saya tidur di tempatnya ibu saya di daerah Dokupang sana, dia bangun pagi, dia selalu bikinkan saya minuman. Jam 3, jam 4 gitu. Setelah saya bangun, itu minuman sudah siap. Dia bilang, ya ini
pekerjaan itu tiap hari Elisa, dia panggil saya itu Elisa. Terus kadang-kadang ketika saya bangun jam 4, jam setengah 5 atau jam 5 di sana, dia itu sudah selalu jauh kaki. Dia sudah doa. Melalui kehidupannya enggak banyak ngomong, saya sangat diberkati. Tanpa dia sadari, karena dia selalu duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Dia kepingin tahu apa yang Tuhan firman, dia kepingin lakukan itu. Orang itu loh, lihat dia itu aneh gitu. Diberkati sekali, gak banyak ngomong. Kalau pun toh deketin orang cuma ngurus-ngurus, Tuhan Yesus memberkatimu gitu. Saudara percaya ketika memiliki hubungan intim dengan Tuhan, tangan kita itu memberkati seseorang. Rasanya itu ayem adem ketika dekat dengan dia. Tidak banyak ngomong, cahaya Kristus itu nyata. Yuk kita semua yang ada di tempat ini, mungkin saudara sudah melakukan semuanya itu. Aku sudah lakukan apa yang terbaik. Bagus. Kita lakukan terus. Kita tetap fokus, kita tetap tahu prioritas hidup kita, bahwa terang itu harus bercahaya dalam hidup kita. Sehingga ketika kita fokus, kita tahu apa yang kita prioritaskan, apapun yang terjadi, kita akan tetap mengalami kedamaian. Dan saatnya ketika Tuhan datang, kita tidak ditolak. Ayat yang terakhir, 1 Korintus pasal yang ke-9. Ayat yang ke-27. Dikatakan di situ, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Siapa kamu? Engkau dari hadapanku, karena engkau pembuat kejahatan. Jangan sampai kita ditolak. Tapi biar ketika Tuhan datang, dia mendapati kita, dia katakan, sabaslah engkau hamba-Ku yang setia. Wow, puji Tuhan. Ayo terang Kristus, kita siap mengefektivitaskan cahaya Kristus di dalam diri kita. Jadi berkat, jadi kesaksian dimanapun kita berada. Ya, saya mengundang untuk kita pemain musik. Setelah itu saya serahkan kepada Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatanmu, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ada satu tujuan yang luar biasa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Mari buka hatimu, bangun, bangkit, dan cahaya Kristus akan nyata dalam hidup kita. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, karena perhatikan kehendakmu padaku. Ku mau selalu, ku mau selalu dalam rencanamu Tuhan, sampai bumi penuh
tujuan ilahi dalam kehidupan saudara dan saya. Memang kita semua ada di dalam kegelapan waktu dulu, tapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Karena itu biarlah kita siap untuk menjadi anak-anak terang, hidup sebagai anak-anak terang. Terang gak akan pernah maksimal. Cahaya Kristus tidak akan nyata berdampak bagi orang lain. Ketika kita tidur, ketika kita mengalami kematian, ketika kita tidak hidup bijak, ketika kita tidak mempergunakan waktu yang ada. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita harus tahu tujuan hidup kita, sehingga Allah dipermuliakan di dalam hidup kita. Oh, terima kasih. Ku ingin dan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Gembala. Sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Nantikan kehendak-Mu padaku. Biarlah firman-Mu menjadi titik balik. Mungkin saat ini kita ada di titik nadir, tapi oleh karena kekuatan daripada Tuhan, dikatakan bangkitlah, bangkitlah, sekali lagi bangkitlah. Jangan terus ada di zona nyamanmu. Bagaimana kau menyenangkan hati Tuhan. Jangan katakan Tuhan mana berkat-Mu, tapi katakan Tuhan ini aku jadikanku terang bagi sekeliling. Karena Tuhan tidak pernah akan melalaikan janji-Nya. Kita mungkin senang dengan perubahan, senang dengan kemajuan, senang dengan berkat. Tapi biar kita hari ini kita belajar menjadi terang. Biar kita meninggalkan masa lalu, kemarin, minggu lalu, di mana beban kita berat, sangat berat dirasakan. Pada kondisi rumah tangga, kondisi keuangan, kondisi pekerjaan, kondisi apapun juga yang menjadi beban. Tapi berimanlah, berimanlah, berimanlah. Percaya dengan kita melakukan kehendak Tuhan, dengan kita bangkit dan menjadi terang,
pasti ada kekuatan dari Tuhan untuk kita melakukan hal-hal yang ajaib dan supranatural. Sehingga rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan, pekerjaanmu diberkati. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Yesus, serahkan sama Tuhan. Bagian kita berdoa. Bagian kita percaya. Bagian kita beriman. Bagian kita berharap. Dan Tuhan akan melakukan mujizat. Tapi satu hal, hari ini kita diingatkan. Mungkin selama ini kita loyo, selama ini kita apati, selama ini kita suam-suam kuku. Mungkin kita juga setiap minggu ke gereja. Tapi apakah ada api? Apakah Roh Kudus tetap bergelora? Apakah semangatmu tetap? Apakah imanmu tetap? Apakah melekat pada Tuhan? Kita pergi berdiri. Kita berdiri. Nyanyikan pujian. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku sadar dicinta Yesus. Rencanamu yang mulia, ku serahkan hidup Katakan Tuhan, Yesus. ini aku, pakai aku untuk kemuliaan-Mu. Amen. Amen, amen. Apakah kita mau mendengar suara Tuhan, atau kita sudah bosan, atau kita sudah tapi ketahui rencana Tuhan rencana yang terbaik. Janjilah terang, bangkit, bangkit. Katakan sampai bumi penuh kemuliaan. Oleh karena kami terang dunia, oleh karena kita ada di bumi ini, sampai bumi penuh kemuliaan. Biarlah bumi penuh dengan kemuliaan-Mu, Tuhan. Biarlah bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Dimulai dari rumah kami, rumah tangga kami, sekeliling kami. Karena ada kami, Tuhan, anak-anak-Mu yang menjadi terang di antara kegelapan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kehidupan kita menjadi terang. Pujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Biarlah jiwa-jiwa yang saat ini mungkin kering jiwanya karena persoalan, karena masalah, karena beban, tapi hari ini dikatakan oleh hamba-Nya, dikatakan oleh firman Tuhan, bangkit dan menjadi terang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau pakai hamba-Mu, Ibu Pendeta Muda Erna Anissa, Tuhan, menjadi terang dan terang. Dimanapun beliau berada, Tuhan, nama-Mu dimuliakan sehingga bumi penuh dengan kemuliaan. Apapun yang dilakukan, Tuhan membuat berhasil karena Tuhan dimuliakan dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapak, suami istri Tuhan Kau pakai untuk menjadi alat, untuk menjadi terang, Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dan juga
semua yang sudah mendengar firman-Mu, kami semua diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau sangat baik. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sehingga lidah kami akan terus memuji Tuhan, roh kami terus akan menyembah Tuhan, dan kami akan menjadi terang Tuhan, terang kegelapan. Terima kasih Bapa, biarlah roh-Mu menyala-nyala di dalam kami, sehingga kami menjadi terang bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Saat ini Tuhan, tangan kami terangkat untuk memberkati untuk kalian Tuhan yang menjamah. Terima kasih untuk operasi yang sudah dilakukan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah tangan kasih-Mu menjamah, supaya kalian segera pulih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan, kalau dia sudah dipulihkan Tuhan, dia boleh setia, dia boleh beribadah kembali, dia memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak Kristo yang mungkin batuk, seluruh Tuhan Kau sendiri menjamah. Di dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa, kami berdoa, biarlah penyakit itu keluar dari tubuh Kristo dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, Kau yang melihat kedua orang tua yang setia untuk melayani Engkau Tuhan, yang menjamah Kristo dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Yanti Tuhan, yang kurang enak badan tapi dia tetap setia untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi pemimpin pujian. Di saat ini Tuhan kami berdoa, biarlah tangan-Mu Tuhan menjamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kesembuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, oleh cara Yesus, oleh biru-birunya, biarlah hamba-Mu disembuhkan. Terima kasih Tuhan untuk semua Tuhan, jemaat yang mungkin kami tidak tahu, yang berbeban berat, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Tuhan pasti sembuhkan dalam nama Yesus. Dan menemui jalan untuk Tuhan, Engkau adalah jalan, Engkau mempunyai solusi atas masalahnya. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati, Kau yang memberkati. Dan mulai besok kami akan masuki bulan November, Tuhan berkat-Mu tercurah. Setiap rumah tangga, setiap pribadi, Tuhan Kau yang memimpin kami, Kau yang menyertai kami, sehingga sampai Maranatha kami semua dalam perkenanan Tuhan, kami semua hidup dalam berkat. Terima kasih Bapak. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur, yang percaya katakan amin.